warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kabarnya selalu baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana menyelesaikan permasalahan matematika menggunakan aplikasi GeoGebra dengan materinya itu sebagai berikut. 1. Menentukan nilai optimum dalam permasalahan matematika mengenai program linier. Yang kedua, menggambar grafik fungsi trigonometri dengan satuan derajat. Dan yang ketiga adalah visualisasi volume benda putar terhadap sumbu X. Oh iya, sebelum ke pembahasan, perkenalkan nama saya Astri Nurmelianti dari kelas 2A dengan nomor induk mahasiswa 205110005 Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah program komputer yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Sofyan MPD. Yuk, kita langsung ke pembahasan. Oke teman-teman, sebelumnya saya di sini menggunakan aplikasi GeoGebra Classic 6 ya. Untuk yang pertama yaitu menentukan nilai optimum dalam permasalahan matematika mengenai program linier. Di sini kita masukkan terlebih dahulu pertidaksamaan yang pertama yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 25. Kemudian pertidaksamaan yang keduanya yaitu 3X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 84. Lalu X lebih dari sama dengan 0. Juga Y lebih dari sama dengan 0. Setelah kita memasukkan pertidaksamaan program linier, lalu kita masukkan kembali pertidaksamaan yang tadi dengan menggunakan persamaan, yaitu X ditambah Y sama dengan 25, lalu 3X ditambah 4Y sama dengan 84, X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Di sini terlihat ada perpotongan garis. Untuk mengetahui perpotongan garis itu, klik opsi yang kedua, lalu pilih intersect. Klik pada grafik persamaan yang pertama dengan sumbu X. Ini sumbu X. Lalu persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Kemudian persamaan yang kedua dengan sumbu Y, lalu sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini ada banyak intersect yang tidak diketahui nilainya. Kita hapus saja dengan klik kanan lalu delete. Nah, setelah itu, misal kita ingin merubah warna nih agar terlihat persamaan 1, persamaan 2, X dan Y-nya itu. Kita klik di sini, yang di pertidaksamaan yang pertama, lalu klik kanan, setting, pilih color, kemudian pilih warna sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus, misal kalau kita ingin merubah stylenya, nah dari feeling ini, standar kita klik ke hatching. Kita boleh atur angle-nya, spacing-nya. Nah, kemudian yang B juga. Yang C
dan yang D. Oke, close, sudah terlihat ya. Setelah itu kita hubungkan di titik-titik B, D, G, J ini dengan pilih opsi yang ketiga, lalu segmen. Kita sambungkan dari B ke J, lalu dari J ke G, setelah itu dari G ke D, dari D ke B. Nilai optimum yang mana sih dari program linear atau dari pertidaksamaan A, B, C, D ini? Semisal kita ingin mencari di titik B itu berapa sih? 25,0. Kita masukkan NB sama dengan nilai optimumnya itu adalah 500X ditambah 600Y. Kita masukkan 500X dalam kurung B ditambah 600Y dalam kurung B. Nah, jadi nilai optimum atau nilai dari si B ini yang di titik 25,0 itu adalah 12.500. Nah, kita ingin mencari di titik D. Masukkan lagi ND sama dengan 500X dalam kurung D ditambah 600Y dalam kurung D. Lalu enter. Kemudian di titik G, NG sama dengan 500X dalam kurung D ditambah 600Y dalam kurung D. Enter. Satu lagi di titik J, NJ sama dengan 500XJ ditambah 600Y dalam kurung J. Enter. Nah, di sini terlihat bahwa nilai optimum dari pertidaksamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 25, 3X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 84, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0 adalah di titik D, yaitu 13.400 di sini. Nah, gimana, mudah kan? Ketika kita menggunakan aplikasi GeoGebra dalam permasalahan matematika itu mengenai program linear. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu menggambar grafik fungsi trigonometri dengan satuan derajat. Kita ubah terlebih dahulu yang sumbu X ini dengan klik kanan di sembarang layar di dalam GeoGebra, lalu pilih ke graphics. Nah, yang axisnya, distance-nya itu kita checklist saja, lalu kita isi dengan 30 misalkan. Kemudian unitnya itu yaitu dengan derajat. Oke, labelnya itu kita X saja. Nah, di sini kan, lah ini kok nggak ada. Kita perkecil dulu dengan pilih opsi yang ini, lalu move graphics view. Kita geser. Nah, terlihat kan? 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, 150. Kita geser sampai ada 360.
Nah, ya. Di sini saya mempunyai fungsi trigonometrinya itu adalah 2 cos 1/2 X. Kita masukkan Y sama dengan 2 cos 1/2 X. Jangan lupa X-nya pakai derajat ya. Oke. Nah, di sini terlihat grafiknya itu seperti ini ya. Kemudian kita ke opsi yang kedua, lalu pilih roots untuk mengetahui titik di sumbu X. Klik di sembarang grafik. Nah, terlihat yaitu ada di titik A itu ada di 180 derajat. Lalu setelah itu kita pilih opsi yang kedua lagi, ekstremum, untuk mengetahui titik puncak. Lalu klik lagi di sembarang grafik. Nah, titik puncak dari 2 cos 1/2 X derajat itu adalah di titik B 0,2 dan di titik C 360, -2. Nah, ini kan ketika misal diperkecil akan ada banyak gitu ya titik-titik dari roots sama ekstremumnya. Nah, kita batasi dengan X lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Lalu enter. Nah, kok di sini tidak terlihat gitu ya, yang mana sih? Kan tadi ada gambar grafiknya gitu ya, yaitu rootsnya itu di 180. Lalu titik puncak yang keduanya itu ada di 360. Nah, jangan lupa lagi kalian di dalam setelah X ini harus memakai derajat supaya terlihat. Nah, terlihat kan? Terlihat bahwa fungsi trigonometri 2 cos 1/2 X derajat dibatasi dengan X derajat lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari 360 derajat itu adalah titik puncak di 0,2 dan 360,-2 dengan roots di titik A 180,0. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah visualisasi volume benda putar terhadap sumbu X. Nah, oke, di sini saya mempunyai persamaan untuk volume benda putar, yaitu Y sama dengan X kuadrat per 2. Oke. Lalu kita geser terlebih dahulu biar terlihat sampai mana lah. Sini terbuka ke atas ya. Kemudian kita input lagi, masukkan misalkan X sama dengan 5. Nah, lalu setelah dimasukkan X sama dengan 5, kita pilih ke opsi yang kedua, lalu ke roots untuk mengetahui batas-batas nanti. Batas-batasnya itu A di 0,0 dan di titik B 5,0. Lalu kita pilih intersect untuk mengetahui perpotongan antara grafik Y sama dengan X kuadrat per 2 dengan X sama dengan 5. Kita klik di sembarang grafik dengan di sembarang garis. Nah, di sini terlihat C-nya itu adalah 5 di sumbu X dan di sumbu Y-nya itu adalah 12,5. Lalu setelah itu kita hapus garis ini yang X sama dengan 5-nya. Oke. Nah,
Kemudian pilih opsi yang ketiga, segmen. Kita sambungkan dari titik C ke titik B atau dari titik B ke titik C. Nah, setelah itu, pilih opsi yang ke-10, lalu slider, klik di sembarang layar. Dari number kita pilih ke angel dengan increment-nya adalah 0,5. Di enter. Di sini terlihat bahwa alfanya itu adalah 45 derajat. Kita ke 0 derajatkan dulu dengan cara menggeser ke kiri. Nah, kita munculkan nih gambar 3 dimensinya dengan ada di ujung yaitu tools, lalu ke titik 3, kemudian pilih 3D graphics. Oke, di sini sudah terlihat grafik atau volume benda putar. Coba terlebih dahulu X dan batas X dan Y-nya supaya nanti terlihat gambar visual 3 dimensinya. Kita misalkan X min-nya itu adalah negatif 10, X max-nya 10, Y min-nya negatif 15, dan Y-nya 15. Nah, kita perbesar terlebih dahulu biar terlihat. Nah, setelah ini kita input dulu rumus untuk ke volume benda putar, yaitu surface. Nah, A, FA cos B, lalu FA sin B, lalu A, kemudian X A, X B, B, 0, alfa. Lalu enter. Nah, setelah muncul ini, alfa ini yang 0 derajat ini kita geser ke 360 derajat. Nah, terlihat. Untuk lebih jelasnya, nah, oke. Nah, terlihat bahwa untuk gambar volume benda putar pada dimensi 3 dengan fungsi Y sama dengan X kuadrat per 2 adalah seperti ini. Oke, teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam menyampaikan materi dari materi yang pertama, kedua, dan yang terakhir. Semoga dapat membantu teman-teman dalam menggunakan aplikasi GeoGebra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.